Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Heuristic Evaluation. Heuristic Evaluation adalah metode penilaian kegunaan suatu produk digital yang bertujuan untuk memperbagus user experience. Yang beranggotakan 5 orang, yaitu Al-Fadil, Andi Mauliza, Fazil Azami, Sri Katarina, dan Wafiq Resya Imana. Next. Materi ini memuat beberapa konten perihal evaluasi dari aplikasi penunjang antisipasi COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Laporan ini dibuat atas dasar memenuhi tugas mata kuliah Human Computer Interaction sebagai tugas kelompok pada minggu keempat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Al-Fadil. Baik, di sini kami memiliki 3 orang daftar user. Yang pertama Muhammad Yusuf. Beliau merupakan seorang mahasiswa teknik komputer di Universitas Yahwala, usia 20 tahun. Dan Dr. Naiman Elva. Dokter ini merupakan dokter yang bekerja di Rumah Sakit Sri Indapura. Kemudian ada Yosim Leo. Beliau merupakan resepsionis di Rumah Sakit Sri Indapura. Ini merupakan personal dari Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf di mana kita ketahui di sini memiliki umur 20 tahun. Dia sebagai student. Domisili Aceh. Dan karakter yang empatis. Dengan personality yang extrovert, mengutamakan feeling daripada berpikir, kemudian sensing intuisi daripada merasakan, dan menilai daripada menjudge. Memiliki 3 goals, yaitu ingin menyelesaikan tujuan tugasnya dengan secepat mungkin, memiliki banyak waktu luang, dan jadi happy person. Kemudian memiliki tiga masalah dalam kehidupannya, yaitu memiliki banyak sekali tas yang harus susah untuk pindah ketika nyaman dengan sesuatu, dan mudah sekali terdistrak saat itu. Kemudian dia memiliki 5 motivasi sini, yaitu insentif, fear, growth, power, dan sosial. Dia juga memiliki brand dan influencer 3, yaitu YouTube channel, Instagram, dan Twitter. Kemudian Dr. Maimun Elf. Next. Kemudian Dr. Maimun Elf. Beliau merupakan seorang dokter dengan usia 46 tahun dengan status telah nikah dan memiliki 4 orang anak, memiliki karakter yang sabar, intuitif, dan senang mempelajari sesuatu. Dan personality yang hampir ekstrovert, mengutamakan pikiran daripada perasaan, mengutamakan rasa daripada intuisi, juga melebihkan perceiving daripada judging. Memiliki tiga goals dalam hidupnya, yaitu ingin memiliki klinik sendiri, ingin memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, dapat menyembuhkan banyak orang, dan memiliki 3 frustasi, yaitu sulit untuk mengadvise orang-orang agar hidup lebih sehat, banyak tugas, dan mudah terdistraksi saat bekerja. Memiliki 3 brand dan influencer, yaitu TikTok, Instagram, Twitter, dan sering. Next. Next host, tolong. Kemudian Joachim Leo. Beliau merupakan seorang resepsionis dengan usia 30 tahun, dengan status belum menikah dan lokasi
personality extrovert utamakan pada sensing dan judging dan memiliki 3 tujuan dalam hidup. Ingin memiliki kemampuan ekonomi, menyampaikan informasi sebanyak mungkin yang dia bisa, kemudian memiliki banyak. Dan frustasi 2, yaitu sulit untuk menginformasikan sesuatu di keadaan ramai, juga sulit untuk memanage waktu. Dan 3 brand influencer, yaitu Netflix, Twitter, dan Sri Indapura Hospital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan hasil pengamatan. Setelah melalui tahapan pengamatan dan beberapa studi perbandingan, berikut hasil pengamatan kami terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Ini logo tampilan aplikasinya. Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, untuk membantu pemerintah melakukan pelacakan digital agar dapat menghentikan penyebaran virus corona COVID-19. Next, kawan. Fungsi utama dari aplikasi Peduli Lindungi adalah ada 3. Yang pertama, mendaftarkan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, mengunduh sertifikat vaksin COVID-19. Yang ketiga, memberikan informasi, zonasi, dan notifikasi keramaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Andi Mauliza. Baik, berikut merupakan temuan dan rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama, pada halaman home, itu melanggar rule kelima, yaitu constraint natural and artificial. Seharusnya menu home lebih natural diletakkan ke bawah. Kemudian melanggar rule ke-7, standar dessert, yaitu pendaftaran vaksin. Seharusnya daftar vaksin saya sudah cukup. Kemudian back home pada akun melanggar rule kelima, yaitu constraint natural and artificial. Seharusnya menu home lebih natural letakkan ke bawah. Kemudian pada pack statistik itu melanggar rule kelima, constraint natural and artificial, yaitu klik ikon memuat ulang. Seharusnya tidak perlu lagi ditekan memuat ulang, melainkan langsung menampilkan statistik. Kemudian pada pack pendaftaran vaksin itu melanggar rule ke-1, yaitu host reward and user knowledge. Seharusnya cek validasi lengkapi formulir dan konfirmasi dilambangkan saja. Dan kedua, melanggar visible execution and evaluation. Seharusnya kata mohon isi data Anda sesuai dengan KTP itu diganti dengan isi sesuai KTP. Kemudian pada tag telek dokter itu melanggar visible execution dan evaluation. Seharusnya kata periksa kesehatan mandiri dan konsultasi dengan dokter spesialis itu tidak perlu ditampilkan lagi. Dan pada pack diari perjalanan itu melanggar rule ke-1, yaitu use reward and user knowledge. Seharusnya lokasi perjalanan dan zona resiko dilambangkan dengan sebuah ikon saja. Kemudian pada pack paspor digital itu melanggar rule ke-7, yaitu standardisasi. Seharusnya kata paspor digital diubah menjadi bukti vaksin. Dan pada pack riwayat dan tiket vaksin itu juga melanggar rule ke-7, standar diesel. Seharusnya kata riwayat dan tiket vaksin
diubah menjadi hanya riwayat vaksin. Kemudian pada pack akun, itu melanggar rule ke-1. Use reward and user knowledge, yaitu ikon sertifikat vaksin tidak sesuai, seharusnya berbentuk persegi panjang. Dan melanggar rule kedua, simple text texture. Pada tampilan akun ada tombol periksa. Itu tidak perlu, melainkan langsung ditampilkan saja sertifikat vaksinnya. Dan pada pack info penting, itu seharusnya melanggar use reward and user knowledge, yaitu peraturan pertama. Seharusnya notifikasi dan pesan digabungkan saja. Pada bagian pack tip itu tidak melanggar apa-apa, sudah mudah dipahami oleh pengguna apa maksud dari bagian ini. Dan juga untuk pada bagian pack tentang, ini sangat mudah dipahami, sudah dilambangkan dengan ikon dan judulnya mudah dipahami, tidak membuat para pengguna menjadi ambigu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Katarina. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu menurut pengamatan yang dilakukan, laman antarmuka pada aplikasi Peduli Lindungi masih memiliki beberapa bagian yang perlu diperbaiki, yaitu yang pertama penempatan sebuah fitur, kedua ikon, ketiga penambahan keterangan. Berikut adalah lampiran kami mengerjakan melalui Google Meet. Selanjutnya akan saya berikan kepada Wafik. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.